kekasih-kekasih Allah ya, kekasih-kekasih Allah itu tidak bisa dilihat hanya dengan penglihatan mata biasa atau mata zahir ini. Jadi kita itu tidak bisa menilai seseorang itu hanya dari misalkan kayak pendidikan atau misalkan keilmuan, ya kan, pengetahuannya. Terus kita kemudian memilih, oh ini kekasih Allah, ini bukan. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan begini, misalkan kita kayak ustadz gitu ya, kalau itu kan biasanya dilihatnya itu dari pendidikan kan. Misalkan orang itu mondok 3 tahun apa 6 tahun apa berapa tahun lah gitu. Atau misalkan dia punya gelar gitu kan, gelar sarjana gitu, dia ngajar saja gitu ya, itu dengan busana muslim gitu kan, memberikan pelajaran materi, itu biasanya udah langsung dipanggil ustadz gitu. Jadi karena dia itu punya pendidikan gitu kan, ya, seperti tadi, jadi ada keilmuan yang dimilikinya gitu. Apalagi kalau dia punya pesantren, wah itu udah ajengan, itu kiai itu ulama itu dianggapnya. Jadi yang namanya kekasih Allah itu tidak bisa dilihat seperti itu ya. Jadi kekasih Allah itu bisa saja mereka itu malah justru orang-orang biasa, orang pedagang ya, orang pekerja, petani, mungkin dia itu nelayan, atau misalkan dia itu karyawan, atau mungkin kan ojol gitu kan, atau ya bisa juga seorang ustadz, kiai, ulama itu bisa jadi kekasih Allah gitu semuanya. Jadi intinya tidak bisa dinilai dengan pendidikan atau keilmuan yang dimilikinya gitu. Jadi kekasih Allah itu adalah orang-orang yang menyimpan makrifat di dalam hatinya, di dalam qalbunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun, mau orang biasa, mau orang pinter, kalau dia mempunyai atau menyimpan, memiliki makrifat kepada Allah, itu kekasih Allah. Dan untuk menjadi atau untuk mendapatkan makrifat tersebut itu enggak orang yang hidupnya enak terus, senang terus, bahagia juga. Itu orang-orang yang dibanting dalam hidupnya, dihancurkan dalam hidupnya. Itu begitu. Jadi kalau belum pernah dibanting-banting, belum pernah dihancurkan dalam hidupnya, ya mau bicara apapun, tentang ilmu-ilmu apa, dari syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, ya itu cuman hanya sebagai pernyataan, artinya sebagai ilmu pengetahuan. Jadi belum pada level kenyataan gitu kan, atau karena harus mengalami secara langsung gitu. Jadi harus menjadi pelaku. Nah itulah mereka lah orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Neng, atas nama siapa Neng? Alia. Levelnya berapa Neng? Level 3 ya. Mau makan sini bungkus? Sambil dagang ini. Ada yang beli.
Jadi tadi gimana? Jadi orang-orang yang menyimpan ma'rifat di dalam qalbunya kepada Allah. Dan ma'rifat itu bukan sekedar itu ya apa namanya sebagai ilmu pengetahuan, tapi itu harus dialami sebagai pelaku gitu. Misalkan begini, teman kita bicara nih, misalkan di Ancol ada yang tabrakan. Ini kan namanya kabar atau pengetahuan, berita gitu kan. Nah, tapi karena teman kita yang ngomong, kita percaya gitu kan. Nah, atau kita melihat TV, melihat media sosial, nambah percaya lagi. Apalagi ketika dia ngomong begitu, ada tabrakan di Ancol, ternyata saya atau kitanya sendiri itu ada di lokasi, kita melihat langsung. Makanya itu dari ilmu yakin, kainul yakin, naik terus. Tapi kalau dia bilang di Ancol kemarin ada tabrakan atau tadi ada tabrakan, ternyata memang saya yang tabrakan, saya lah pelakunya, saya yang mengalami. Nah itu seperti itu. Nah orang-orang yang sudah seperti itu, itulah yang menyimpan ma'rifat kepada Allah di dalam qalbunya. Jadi dia sebagai pelaku, orang yang mengalami secara langsung. Itulah orang yang dikatakan sebagai cahaya-cahaya Allah. Jadi dan itu tidak harus orang yang punya pendidikan tinggi. Dulu pada zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW itu diangkat kenabian, itu banyak orang-orang yang berilmu ya, ahli-ahli kitab itu menolak gitu. Masa sih apa namanya ya, ibarat kata kalau sekarang ada seorang yang tukang ojol gitu, supir taksi online, atau misalnya pedagang, orang biasa lah yang nggak punya pendidikan tinggi, tidak mondok pesantren, kemudian dianggap jadi wali Allah gitu, pasti ya banyak pertentangan, karena pertentangan itu ketika seseorang menilai itu hanya dari wujud keilmuan atau pendidikan gitu. Nah, makanya Nabi itu sebagai apa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, nah, ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi dikatakan yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka kekasih-kekasih Allah itu tidak harus mereka itu yang berpendidikan tinggi, orang-orang biasa, orang-orang yang kita anggap bodoh, hina, orang-orang mereka bisa menjadi kekasih-kekasih Allah.